Perkenalkan, nama saya Diki Firdaus Kurniawan dari S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke, nomor 1, identifikasi masalah pribadi. 3 keputusan penting dalam hidup saya menjelang akhir masa kuliah. Saya mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan besar yang akan sangat mempengaruhi arah hidup saya ke depan. Setelah merenung dan mempertimbangkan nilai tujuan hidup dan kondisi sekitar, saya menyimpulkan bahwa ada 3 keputusan utama yang saya harus pertimbangkan dengan serius, yaitu 1. Langsung bekerja di perusahaan untuk memperoleh pengalaman profesional dan mendapatkan pendapatan yang tetap. 2. Merintis bisnis sendiri berdasarkan ide usaha yang sudah lama saya pikirkan. 3. Melanjutkan kuliah ke jenjang S2 agar bisa memperdalam ilmu dan membuka lebih banyak peluang karir. Selanjutnya, keputusan yang sedang saya hadapi saat ini saya sedang fokus mempertimbangkan 2 opsi utama, yaitu bekerja terlebih dahulu atau langsung memulai bisnis. Saya merasa punya semangat dan ide untuk berbisnis, tapi juga sadar bahwa pengalaman kerja dan kestabilan finansial dari bekerja itu juga penting. Maka dari itu, keputusan ini tidak bisa saya ambil sembarangan, karena akan sangat menentukan langkah saya setelah lulus. Mengapa keputusan ini sangat penting bagi saya menjadi fondasi hidup saya selama beberapa tahun ke depan? Jika saya langsung membangun bisnis, saya harus siap menghadapi resiko besar dan ketidakpastian. Tapi jika saya bekerja dulu, saya bisa belajar banyak hal dan menyiapkan modal untuk bisnis di masa depan. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan, sehingga saya harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang. Tools yang saya gunakan yaitu need assessment. Saya gunakan untuk menilai kebutuhan saya baik dalam jangka pendek, keuangan, dan pengalaman maupun jangka panjang, yaitu karir dan keputusan hidup. 2. Analisis opsi dan konsekuensi. 3 opsi yang saya pertimbangkan yaitu 1. Langsung merintis bisnis setelah lulus. 2. Bekerja dulu di perusahaan. 3. Menggabungkan keduanya, bekerja sambil memulai bisnis secara perlahan. Contoh analisis SWOT opsi merintis bisnis, yaitu pertama, strength, kendali penuh atas ide dan arah bisnis. Weakness, minim pengalaman dan modal terbatas. Opportunity, banyak dukungan untuk wirausaha muda. Threat, persaingan tinggi dan tekanan finansial. Opsi bekerja dulu. Strength, mendapatkan pelatihan dan kestabilan ekonomi. Weakness, waktu terbatas untuk memulai bisnis. Opportunity, bisa menabung modal dan membangun relasi. Threat, terjebak di zona nyaman, bisnis tertunda. 3. Buat keputusan dan rencana aksi. Keputusan yang saya ambil. Setelah mempertimbangkan semua hal di atas, saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu di perusahaan, namun tetap menyisihkan waktu dan tenaga untuk mulai merancang bisnis secara perlahan. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan pengalaman dan penghasilan tetap sambil mempersiapkan langkah menjadi wirausahawan
di masa depan. Refleksi. Pelajaran tentang cara berpikir manajerial. Saya belajar bahwa berpikir manajerial bukan sekedar ambil keputusan cepat, tapi bagaimana mengelola informasi, mengenali resiko, dan membuat rencana yang realistis. Proses ini melatih saya untuk berpikir lebih sistematis dan melihat segala aspek sebelum bertindak. B. Pengaruh proses ini terhadap pandangan masa depan. Dulu saya berpikir masa depan itu mengalir begitu saja, tapi sekarang saya sadar bahwa masa depan bisa dirancang dengan berpikir analitis dan mempertimbangkan data serta nilai pribadi. Saya bisa menentukan arah yang lebih jelas dan terarah. Bagaimana cara saya meminimalisir bias dalam proses mengambil keputusan tersebut? Untuk meminimalisir bias, saya biasanya mulai dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber agar tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang. Saya juga mencoba melihat situasi secara objektif dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Selain itu, saya sering meminta pendapat orang lain yang saya anggap lebih berpengalaman atau netral agar bisa mendapatkan masukan yang lebih seimbang. Dengan cara ini, saya bisa membuat keputusan yang lebih rasional dan adil. B. Jelaskan situasi di mana saya akan membutuhkan negosiasi dalam keputusan yang akan saudara ambil dan bagaimana cara saudara melakukan negosiasi tersebut. Contoh situasinya adalah ketika saya bekerja dalam tim dan harus menentukan pembagian tugas atau jadwal kerja. Dalam kondisi seperti itu, saya perlu bernegosiasi agar keputusan yang diambil bisa menguntungkan semua pihak. Saya akan mulai dengan mendengarkan pendapat dan kebutuhan anggota tim lain, lalu menyampaikan pendapat saya dengan sopan. Setelah itu, kami berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua. Misalnya, dengan membuat kompromi atau pembagian tugas yang adil. Bagi saya, negosiasi yang baik adalah yang dilakukan dengan komunikasi terbuka dan saling menghargai. Sekian dari saya, Diki Firdaus Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.